Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua umat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, yang tetap setia untuk kembali merenungkan firman-Nya. Kita berjumpa kembali di channel ini, channel yang bertujuan untuk memberitakan firman Tuhan bagi umat yang percaya. Dan kita minggu ini di tanggal 28 Agustus tahun 2022 seturut dengan kalender gereja GBKP, minggu ini dinamakan Minggu Budaya. Namun sebelum kita merenungkan isi dari firman Tuhan hari ini, kita akan menyatukan hati kita. Kita mohon hikmat dari Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa dalam hidup kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan hingga hari ini. Ya Tuhan, hari ini kami rindu untuk Tuhan kembali menguatkan iman kami. Kiranya Tuhan, bekerjalah Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, untuk bisa kami sama-sama membaca firman-Mu dan merenungkan isinya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, sehingga firman Tuhan bisa benar-benar hidup di dalam hati kami. Dan bagi kami yang sedang persiapan untuk memberitakan firman ini kepada jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Tuhan Engkau juga berikan kami hikmat, sehingga firman-Mu hidup dan berbuah di dalam hati dan kehidupan orang-orang yang percaya. Ke dalam tangan-Mu kami berserah Bapa, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita, yaitu terambil dari kitab 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 34 sampai ayat yang ke-39. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 34 sampai ayat yang ke-39. Demikian isinya. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan, hukum, undang-undang, dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka, janganlah berbakti kepada Allah lain, janganlah sujud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadanya, dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanya lah kamu harus berbakti. Kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu, dengan melakukannya senantiasa dengan setia. Dan janganlah kamu berbakti kepada Allah-Allah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain, melainkan kepada Tuhan Allahmu kamu harus berbakti. Maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Sampai demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita dengan tema tetap patuh akan perintah Tuhan. Tetap patuh akan perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita tidak terlepas dari berbagai aturan-aturan. Salah satu contohnya yaitu ketika kita melewati atau berkendara di jalanan yang ada rambu-rambu lalu lintasnya. Kita sama-sama tahu ketika lampu rambu lalu lintas itu berwarna merah, maka itu artinya kita harus berhenti. Dan ketika lampu sudah berubah menjadi warna hijau, itu artinya kita sudah bisa melaju. Dan ketika kita melihat bahwa lampu rambu lalu lintas itu berwarna kuning, itu pertanda supaya kita melambat dan berhati-hati. Karena itu adalah tanda bahwa lampu akan segera berubah menjadi lampu merah, yang artinya berhenti.
Banyak lagi contoh-contoh lain di mana dalam kehidupan kita ini selalu terikat pada aturan-aturan. Ketika kita hendak bepergian, baik dengan bus atau dengan kereta api atau dengan pesawat, kita juga ada aturannya. Ya, yang pertama yaitu harus punya tiket supaya kita bisa menjadi penumpang di kendaraan itu, sehingga kita bisa sampai ke tempat tujuan. Demikian pula lah dalam kehidupan beriman. Ada aturan yang disebut perintah Allah yang harus menjadi patron kita, ya, sikap hidup yang harus kita patuhi sehingga kita bisa mencapai tujuan kehidupan kita. Dan inilah yang disampaikan melalui nats renungan kita hari ini. Kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ini, kalau kita mau baca dari ayat yang pertama, diceritakan bahwa Hosea, ya, dialah raja yang memimpin Israel ketika itu. Ketika Hosea menjadi raja, bangsa Israel itu berada di bawah kekuasaan Raja Asyur. Sehingga mereka wajib untuk menyerahkan upeti kepada Raja Asyur. Dan pada suatu kali Hosea berinisiatif untuk meminta pertolongan kepada Raja Mesir, supaya dengan kekuatan bantuan dari Raja Mesir mereka bisa melawan Raja Asyur dan tidak lagi harus menyerahkan upeti kepada Raja Asyur. Mendengar hal itu, tentu saja Raja Asyur tidak tinggal diam. Dia marah, lalu dia mengepung Samaria. Dia merebut kota Samaria. Dan setelah 3 tahun, Raja Asyur membawa sebagian besar orang-orang Israel untuk menjadi tahanan di Asyur. Sebagian lagi masih tinggal. Maka sebagai bentuk kekuasaan Raja Asyur, dia memasukkan bangsa-bangsa asing untuk tinggal dan menetap di kota-kota di Samaria. Namun apa yang terjadi? Tuhan marah, lalu Tuhan menurunkan singa untuk menerkam orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Allah itu. Maka mendengar hal itu, Raja Asyur sadar bahwa Tuhan Allah yang empunya tanah itu, ya, dia harus disembah. Maka dia memerintahkan bangsanya supaya memulangkan seorang imam bangsa Israel untuk mengajari orang-orang asing yang telah tinggal di kota-kota Samaria itu menyembah Tuhan, mengikuti peraturan-peraturan dan perintah Allah. Dan setelah itu, bangsa-bangsa asing maupun bangsa Israel yang masih ada di kota-kota di Samaria itu menyembah Tuhan Allah. Namun mereka tidak hanya cukup menyembah Tuhan Allah. Bangsa asing itu tetap juga menyembah Allah-Allahnya yang ia percayai sejak zaman nenek moyangnya, yang sudah merupakan bagian dari adat istiadat kehidupannya. Dia menyembah Tuhan Allah tapi juga terus menyembah Allah-Allah lain. Dan parahnya lagi, orang-orang Israel yang tinggal di situ juga ikut-ikut menyembah Allah-Allah lain. Dan terjadi perkawinan campur di situ. Sehingga Tuhan mengingatkan kembali apa yang menjadi peraturannya, apa yang menjadi perintahnya kepada bangsa Israel, di mana dikatakan bahwa jangan menyembah Allah lain, jangan berbakti, jangan sujud menyembahnya, jangan beribadah kepadanya, jangan mempersembahkan korban kepadanya. Karena Tuhan Allah lah yang telah memimpin nenek moyangnya untuk keluar dari Mesir, yang telah menyelamatkan, yang penuh kasih telah menyertai bangsa Israel. Dan harusnya itulah yang menjadi pegangan bangsa Israel. Sehingga harusnya mereka tidak menyembah Allah-Allah lain, mengikuti adat istiadat bangsa-bangsa asing itu. Karena Tuhan berkata, kamu harus berpegang pada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulis Tuhan melalui Musa. Dan kata Tuhan, janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu dan jangan berbakti kepada Allah lain. Artinya, ada upah bagi orang yang tetap setia menyembah Tuhan. Ya, menyembah Tuhan saja, jangan disertai dengan menyembah Allah-Allah lain. Itu yang dikehendaki Tuhan.
Bagi orang yang setia hanya menyembah hanya kepada Tuhan, itu ada janji. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai dan melepaskan mereka dari tangan musuh-musuhnya. Jadi di balik perintah Tuhan ada berkat, ada janji penyertaan Tuhan. Bagi yang setia kepada Tuhan, hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja, Tuhan akan menggenapi janjinya. Namun bagi yang tidak setia, tentunya Tuhan akan murka. Ini mengingatkan kita tentang beberapa hal. Ya. Dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ini, kita diingatkan yang pertama, bahwa tindakan Raja Hosea yang meminta pertolongan kepada Raja Mesir, itu mengingatkan kita bahwa dalam setiap situasi apapun, sesulit apapun, hendaklah jangan mengutamakan kekuatan manusia. Janganlah terlebih dahulu kita mengandalkan manusia dan melupakan kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari kuasa raja manapun, bangsa manapun. Sehingga harusnya yang pertama kita lakukan dalam situasi sesulit apapun, mengandalkan Tuhan saja. Situasi Hosea memang sulit, tapi dia lupa untuk minta pertolongan Tuhan. Dia malah minta pertolongan ke raja bangsa Mesir. Itulah kesalahan. Yang kedua, orang-orang yang telah tinggal di kota-kota di Samaria itu sudah melihat kuasa Tuhan. Raja Asyur pun sudah melihat kuasa Tuhan. Dia melihat bagaimana Tuhan mendatangkan singa-singa untuk menerkam bangsa-bangsa asing itu karena mereka tidak menyembah Tuhan Allah. Tetapi apa yang terjadi ketika imam dipulangkan untuk mengajari mereka bagaimana cara menyembah Tuhan dan mematuhi peraturan-peraturan Tuhan, mereka justru terus menyembah Allah-Allahnya seturut dengan adat yang dahulu. Mereka memang menyembah Tuhan Allah, tapi juga terus menyembah Allah-Allah lain. Mendua hati. Padahal mereka sudah melihat bagaimana besarnya kuasa Tuhan, memerintahkan singa pun Tuhan mampu. Tapi mereka terus percaya pada Allah-Allah berhalanya, meneruskan adat-adatnya yang dahulu tanpa mengutamakan Tuhan Allah. Jadi dia menyembah Tuhan Allah itu hanya seperti sekedar sambil-sambilan, ya, pelengkapnya saja. Itulah yang hendaknya bagi kita umat percaya menjadi sebuah ketetapan hati, bahwa hanya Tuhanlah yang layak untuk disembah. Tidak ada Allah lain yang lebih berkuasa daripada Tuhan Allah. Sehingga harusnya dalam kehidupan kita, ketika kita sudah menyaksikan kuasa Allah, tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan saja. Hanya kepada Tuhan. Kita orang percaya harusnya hanya menyembah Tuhan Allah saja. Karena hanya Tuhanlah yang maha kuasa. Menyembah Allah-Allah lain, menduakan Tuhan Allah, itu adalah pelanggaran. Selanjutnya, renungan kita hari ini berpesan bahwa ada janji Allah bagi orang yang setia kepada Tuhan. Ada janji bagi orang yang setia menyembah dan berbakti hanya kepada Tuhan Allah saja. Ini mengatakan bahwa tidaklah sia-sia ketika kita setia hanya kepada Tuhan Allah. Karena kuasa Tuhan yang besar itu sudah nyata sejak zaman nenek moyang bangsa Israel yang dibebaskan dari Mesir bukan karena kekuatannya, tapi karena kuat kuasa Tuhan. Maka harusnya kita pun sebagai umat percaya yang telah menyaksikan kuasa Tuhan, di dalam kehidupan kita beriman kepada Tuhan, mari kita hitung berkat Tuhan. Kita saksikan bagaimana kuasa Tuhan menyertai kehidupan kita, mulai dari kita lahir hingga saat ini, dalam sakit, sehat, penderitaan dan kelepasan. Harusnya kita ingat kuasa Tuhan. Dan itulah yang menjadi pegangan kita untuk tetap setia, patuh pada perintah Tuhan, dan hanya menyembah Tuhan tanpa embel-embel apapun. Tanda bahwa kita umat yang setia kepada Tuhan hanya satu,
yaitu menyembah Tuhan, berbakti, ya. Atau dengan kata lain, patuh akan perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan yang kita kenal melalui Alkitab, melalui kesaksian orang-orang yang beriman. Patuh hanya kepada Tuhan, itu tanda kita setia. Tidak ada embel-embel lain. Kalaupun ada adat istiadat, kepercayaan nenek moyang kita, ketika itu berlawanan dengan perintah Tuhan, maka tinggalkan itu. Karena hanya kepada Tuhan kita berbakti dan menyembah, sujud ke hadapannya. Sebagai orang yang setia menyembah Tuhan, firman-Nya, ketetapannya, perintahnya itu hidup dalam hati dan berbuah dalam sikap kita sehari-hari. Contohnya, sebagaimana yang disuratkan dalam kitab Yakobus 2 ayat 1-4. Jangan membeda-bedakan yang kaya dan yang miskin. Jangan ketika orang yang kaya di hadapanmu maka engkau sibuk mencari tempat untuk dia duduk, menyambut dia dengan sukacita. Namun ketika ada orang yang miskin, engkau tidak peduli atau bahkan menyuruh dia duduk di sudut-sudut di mana saja. Menganggap dia tidak penting. Orang yang sudah menyembah Tuhan itu memanusiakan manusia. Orang yang patuh akan Tuhan, dia memanusiakan manusia, bukan merendahkan manusia berdasarkan level-level tertentu, golongan-golongan tertentu. Karena orang yang menyembah Tuhan, sifat Tuhan hidup di dalam dia. Perintah ketetapan Tuhan hidup dan nampak dalam kehidupan sehari-hari. Itu orang yang menyembah Tuhan. Maka di minggu yang dinamakan Minggu Budaya ini, gereja GBKP adalah gereja yang tetap melestarikan budaya. Sejauh budaya atau adat istiadat itu tidak berlawanan dengan pengajaran Kristus, maka itu akan dilestarikan. Injil itu sebagai penerang, menerangi budaya, menerangi adat istiadat yang hendak kita lestarikan. Maka melalui renungan kita hari ini, kita diingatkan kembali supaya kita ingat selaku pengikut Kristus. Kita percaya bahwa adat istiadat itu ada untuk membuat keteraturan, menciptakan keteraturan. Karena di zaman dahulu nenek moyang kita belum mengenal agama. Adat istiadat itu sebagai patron hidupnya, aturan-aturan hidupnya. Namun setelah kita mengenal Kristus, menjadi orang yang percaya, hendaknya adat istiadat yang berlawanan dengan firman Tuhan itu kita tinggalkan. Karena kita sudah punya pegangan yang lebih besar, yaitu iman kepada Tuhan. Bukan adat istiadat yang berkuasa atas kehidupan kita. Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan firman-Nya, Injilnya, itulah yang menerangi berbagai adat budaya yang patut untuk kita lestarikan. Maka sebagai orang yang percaya, sifat Allah, perintah Allah hidup di dalam dirinya untuk memampukan dia sebagai pribadi yang berbudaya, beradat. Itu hal yang tidak bisa dibalikkan. Orang percaya pasti berbudaya. Orang yang berbudaya, beradat belum tentu percaya Tuhan. Ya. Orang percaya pasti nampak dari sikap hidupnya yang berbudaya, beradat, tahu aturan-aturan dan norma-norma yang harus dipatuhi sesuai dengan kehendak Tuhan yang membawa kebaikan bagi dunia ini. Maka marilah hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan kiranya perintah duniawi ini, hikmat duniawi ini menguasai kita dan membuat kita jauh dari jalan Tuhan. Karena sebagaimana yang dikatakan Markus 7 ayat 7, percuma mereka beribadah kepada Tuhan, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Adat budaya itu adalah buatan manusia. Namun iman kepada Tuhan memampukan kita, memberi kita hikmat untuk meneruskan apa yang baik, apa yang benar sesuai dengan ketetapan Tuhan. Sehingga ketika kita menjadi orang yang beriman, kita pasti mampu menghormati sesama kita, menghormati keluarga kita, yang dalam istilah adat Karo dinamakan sangkep geluh. Ada kalin bubuk, ada sembuyak, ada anak beru.
Ketika kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam perintah dan ketetapan Tuhan, maka kita mampu untuk menghargai, menghormati, dan mengasihi sang pegeluta. Itu buktinya. Maka setur dengan tema kita hari ini, tetaplah hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa mematuhi perintah Tuhan bukan sekedar teori. Tidak hanya melalui kata-kata, aku patuh dan hidup dalam perintah Tuhan. Bukan. Melainkan sebuah praktek sikap hidup yang nampak dari kata-kata dan perbuatan kita sehari-hari. Maka marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, selama kita masih hidup di dunia ini, hanya kepada Tuhanlah kita patuh, hanya kepada Tuhanlah kita beriman. Dan dengan iman kita akan menjalankan kehidupan yang berbudaya, saling mengasihi, saling menghormati, membawa kebaikan bagi dunia ini, menggunakan apa yang telah Tuhan beri bagi kita, anugerah karunia Tuhan untuk kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga hidup kita menjadi berkat dan firman Tuhan hidup di dalam kita. Kiranya Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu telah kami dengar dan kami renungkan. Kami percaya Roh Kudus-Mu belum berhenti untuk mengajari, mengingatkan kami, dan memampukan kami mengerti kehendak Tuhan, sekaligus melakukan kehendak Tuhan. Ajari kami Tuhan sebagai orang beriman untuk mampu menjadi berkat bagi sekitar kami, bersaksi melalui kata-kata dan hidup kami, sehingga kami bisa memuliakan nama Tuhan melalui sikap hidup yang berbudaya, menjadi berkat bagi sekitar. Inilah doa kami Tuhan, kepadamu kami memohon hikmat untuk bisa melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.